Halo Kak Oni. Halo. Oke, teman-teman udah pada makan belum? Belum. Yang di belakang. Yang di belakang udah pada makan belum? Belum, serius belum. Ya udah nggak apa-apa. Jadi kondisi kalian kan lapar gitu ya. Jadi hari ini kita makin haus, makin lapar lagi cari hadirat Tuhan sore ini, guys. Iya. Emangnya sore ini kita mau ngapain aja, Jess? Nah, ada yang tahu nggak nih kita sore ini ngapain sih, guys? Apa jangan-jangan kalian tuh datang cuma kayak disuruh aja ya? Aku nggak tahu ngapain sore ini. Sore ini kita mau ngapain sih, guys? Ya ada yang bisik-bisik gitu di belakang. Mau ngapain kita ya? Nggak tahu ya guys ya. Jadi kita malam ini, sore ini kita mau worship night. Dan worship night sore hari ini teman-teman judulnya adalah The Way, The Truth, and The Life. Teman-teman bisa lihat di layar ya. Ya, jalan kebenaran dan hidup. Teman-teman, Yes. judul kita ini kita ambil dari Yohanes 14 ayat 6 sampai 7. Kita baca sama-sama. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Wow, mantep banget ya guys. Jadi hari ini highlightnya itu tuh bukan outfit kita yang hari ini kembar-kembaran semua. Aku lihat ada yang putih-putih samaan, kita panitianya hitam-hitam. Bukan juga background kita yang baru ganti kemarin kalau teman-teman ada yang notice. Tapi hari ini teman-teman fokusnya adalah balik lagi kita merayakan Yesus Kristus, Tuhan kita yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Yes, benar banget. Dan luar biasa sekali teman-teman di sini malam mingguannya tuh nggak di mall ya. nggak di Iya cafe. loh. Malam mingguannya tuh worship bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Mantep banget sih Beri kemuliaan dulu guys. nih sama Tuhan, ayo kasih semangatnya yuk. Oke, thank you. Nah, kita mau infoin kalau malam ini kita nggak cuman worship night aja, tapi kita ada challenge nih. Boleh dikasih tahu nggak, Jess? Nah, boleh dong. Yuk teman-teman coba buka HP kalian. Ayo. Dibuka HP-nya, dibuka. Kali ini Dibuka boleh buka HP-nya. HP. Boleh. Oke udah buka HP, buka Instagramnya teman-teman, buka IG-nya. Udah buka IG. Boleh buka IG-nya teman-teman, terus cari akunnya @abayutsaud. Sudah ketemu? Apakah sudah ketemu akunnya @abayutsaud? Boleh diklik story-nya dong teman-teman. Ada story-nya nggak tuh Abayut Saudnya? Ada dong. Ada ya. Waduh, muka siapa itu yang paling depan ya, Kak? Waduh, muka siapa itu? Ya, teman-teman. Oke teman-teman, sore ini kita ada challenge ya buat teman-teman semua yang hadir sore ini. Challenge ini bisa dikerjain sendiri, individual, atau teman-teman bisa rame-rame bareng sama teman-temannya. Betul. Nah, coba teman-teman sambil dilihat di layar di depan ya. Kalian tahu nggak tren before versus after? Tahu ya? Jadi kalian harus ambil foto sebelum worship night sekarang. Buat me before worship night. Selfie Habis berarti itu, ya? betul banget. Selfie boleh atau yang kayak 0,5 tuh boleh juga guys. Nah habis itu setelah acaranya selesai kalian ambil foto lagi buat me after worship night-nya. 2 foto tadi kalian bisa tambahkan di template @yoursnya @abayutsaud. Nah gak ribet kan? Setelah itu teman-teman ketik di kanan bawahnya itu kalian ngedapetin apa sih selama worship, selama dengerin firman sore ini. Terus setelah kalian ketik, kalian upload dan jangan lupa di tag Abayut Saudnya. Yes. Supaya kita bisa bagiin api ini ke teman-teman kita yang belum bisa hadir. Oh biar FOMO ceritanya nggak ikutan ya. Dan worship night berikutnya yang datang 5.000 jiwa ini. Amin. Ntar kita kasih makan roti dan ikan. Ada pertanyaan gak ya kira-kira tentang challenge-nya? Oh aku ada sih kak. Apa tuh, Jess? Challenge-nya tuh ada hadiahnya nggak sih? Ada dong. Jadi teman-teman challenge kita ada hadiahnya. Hadiahnya luar biasa, tidak merepotkan ya. Hadiahnya tuh GoPay untuk 2 orang pemenang. Tapi jangan lupa untuk bisa menang ada syarat dan ketentuan yang harus diikutin. Yang tadi kayak udah dijelasin, harus upload foto before dan after. Terus teman-teman ketik nih di foto itu ngedapetin apa ya selama worship, selama dengerin firman.
Nah, ada yang ketiga nih. Yang ketiga optional. Teman-teman bisa infoin momen yang paling mengena di hati teman-teman Yes. sekalian. Misalnya lagu apa atau momen apa atau pas sharing firman gitu ya. Oke. Sebelum kita lanjut lagi, welcoming teman-teman kita dari Revo Jembatan 3. We are so welcome, happy to have you guys teman-teman. here. Luar biasa ya. Welcome guys. Thank you ya. Boleh majuan aja. Ya. Iya, majuan dong. Yes, biar terpancar cahayanya kena cahaya. Betul. Dan teman-teman yang duduk di belakang juga nih, aku gak kelihatan nih gara-gara spotlightnya terang banget. Maju dong guys. Boleh maju. Saya maju aja, saya maju. Saya teman-teman di belakang diajak maju ya. Adik-adiknya boleh tolong diajak. Iya, biar kita lebih hangat lagi. Boleh digendong juga. Digendong ya, wow. Oke ya, mungkin teman-teman bagi yang baru datang, kita ada challenge, boleh teman-teman lihat di layarnya dan kita akan kasih kalian 2 menit untuk foto before worship night malam ini. Oke, boleh teman-teman foto dulu, yang mau Foto, sendiri selfie, boleh. boleh rame-rame. Boleh foto banget. before-nya gitu. Kita sih tadi udah ya. Ya, kita udah. Kita juga nggak mau kalah. Betul. Tapi panitia boleh ikut gak ini panitia? Boleh dong, tapi nggak bisa menang. Benar. Boleh 2 menit Oke, teman-teman. boleh. Foto 2 menit dulu, foto-foto. before-nya apa, nanti after-nya boleh diatur kata-katanya setelah ada worship dan dengan firman. Betul. Oke, 2 menit Lumayan ya, Jess loh. ya. 2 menit ya, 17.37. Mungkin kita tunggu sampai jam 17.39 ya. Betul, lumayan loh hadiahnya GoPay guys. 2 pemenang loh. Ikutlah. Jangan malu-malu begitu, Ayo, yang ayo, baju-baju putih itu. Ini MC-nya boleh foto before gak ini Kak Priska? MC-nya boleh foto before. MC-nya foto dulu ya guys. Gak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Oke, gak apa-apa, selfie aja. Yang unik, yang seru. Yang fresh. Yang mau fotoin kita juga boleh. Oh nggak boleh. Jangan, kasihan galerinya, kasihan. Oke. Masih ada 1 menit lagi. Oke. Pikirin konsepnya. Ya udahlah kayaknya ya. Sepertinya teman-teman di sini udah nggak sabar menyambut hadirat Tuhan. Oke lah. Kalau gitu teman-teman, sepertinya sudah saatnya untuk kita sama-sama merayakan kemenangan kita karena Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Let's start tonight's worship night, Abayutsa, the way, the truth, and the life. Mari kita sama-sama memuji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Woo! Berikan pujian bagi Tuhan. Haleluya.
kebenaran, dan jalan kehidupan. Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oh, jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yang Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, oh glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Puji nama Tuhan. Amin. Haleluya. Teman-temanku yang hari ini hadir di tempat ini, saya mau mengajak teman-teman semua untuk menyembah Tuhan. Satu hal teman-teman yang kuat Tuhan taruh di hati, mungkin kita semua datang ke tempat ini membawa pergumulan masing-masing, membawa beban masing-masing. Tetapi ingat teman-teman, masalah boleh ada, pencobaan boleh terjadi, tetapi kita punya Tuhan, satu-satunya Allah yang mampu menolong kita di waktu-waktu sulit. Percaya Tuhan dengan iman kami Tuhan, bahwa Engkau Allah yang sanggup menyelesaikan dosa-dosa kita di atas kayu salib, pasti juga sanggup memberi kita kemenangan, kemenangan atas setiap masalah kita, pemulihan atas setiap luka-luka kita. Mari kita angkat pujian kita.
yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
perlu anugerahmu.
dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkaulah satu-satunya jalan kehidupan bagi kami. Kami percaya Engkau jalan kebenaran bagi kami Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan selain Engkau. Kami percaya Tuhan, kami mengimani Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan hargamu telah lunas dibayar. Oleh karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Benar Tuhan. Kami sekarang sudah lunas Tuhan dibayar oleh sesuatu yang begitu besar Tuhan. Darah-Mu Tuhan yang tercurah untuk setiap dari kami Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami seutuhnya untuk-Mu Tuhan. Kami milik-Mu Tuhan. Inilah hidup kami persembahkan kepadamu Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan bisa menggenapi firman-Mu Tuhan Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di
Yang saat itu namanya adalah Hindia Belanda gitu. Mereka dikirim dari gereja baptis di Amerika Serikat untuk satu tujuan, yaitu mengabarkan Injil ke Tanah Batak. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 105 hari melalui kapal, mereka sampai akhirnya di Hindia Belanda, di Batavia saat itu. Ketika mereka sampai di sana, mereka dibantu ketemu dengan pejabat lokal di sana, pendeta yang membantu mereka, memperlengkapi, menolong mereka supaya mereka bisa dipersiapkan untuk akhirnya masuk ke Tanah Batak. Cerita mengatakan mereka habiskan waktu kurang lebih 2 bulan di Batavia. Di sana mereka membuka klinik kesehatan dan ternyata mereka dibekali sebuah kemampuan medis juga, enggak cuman pemahaman teologis. Mereka buka klinik, mereka tolong orang di sana dan setelah kurang lebih 2 bulan waktu dipersiapkan untuk mereka berangkat. Pertama ke Bengkulu, cerita mengatakan, kemudian ke Padang, baru sampai ke Tanah Batak. Teman-teman, ketika mereka sampai ke Tanah Batak, mereka tahu mereka harus masuk ke suatu daerah yang dimana di situ ada rajanya dan rakyatnya sendiri yang sangat anti dengan orang-orang yang berkulit putih. Karena dianggap mereka adalah bagian dari penjajah. Mereka masuk dengan satu rombongan terdiri dari penerjemah, kemudian ada juga polisi cerita mengatakan, dan satu rombongan penuh lainnya. Ketika mereka sampai, mereka diberitahu bahwa mereka harus memberitahukan kedatangan mereka dulu, supaya raja setempat tahu kalau mereka mau datang. Tapi entah karena memang kesalahpahaman atau ketidaktahuan dari Samuel Munson dan Henry Lehman, mereka mengabaikan hal itu. Dan ketika mereka sampai di sana, masyarakat Batak dan rajanya menolak mereka, mengkonfrontasi mereka, mengusir mereka. Kelompoknya tercerai-berai. Dan tahu apa yang terjadi, teman-teman? Mereka mati. Mereka mati dibunuh. Dan yang lebih parah adalah mayat mereka dimakan. So pada saat itu memang berdasarkan cerita, masyarakat Batak masih melakukan praktik kanibalisme. Ironis, sia-sia kematian mereka. Apakah teman-teman berpikir begitu? Ketika aku lihat ceritanya, aku pikir, kasihan. Ngapain dia jauh-jauh? Tanpa pernah memberitakan Injil, mereka berusaha untuk belajar bahasa Batak. Tapi ketika mereka baru mau masuk, mereka ditolak.
sia-sia sekali apa yang mereka lakukan. Benarkah demikian? Di tahun yang sama 1834 lahir seorang tokoh bernama Ludwig Inwer Nommensen. Mungkin teman-teman ada yang familiar. Nommensen adalah tokoh misionaris dari Jerman yang lahir tahun 1834 dan 30 tahun setelah kematian Samuel Manson dan Henry Lehman. Nommensen masuk ke tanah Batak dengan segala perjuangan, kesulitan, tantangan. Akhirnya pesan Injil boleh diterima di tanah Batak. Dan apa yang Nommensen lakukan? Menjadi cikal bakal dari berdirinya sebuah gereja besar. Salah satu terbesar di Indonesia dan juga di Asia Tenggara. Dan dia juga terjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Batak. Teman-teman, apa hubungannya cerita ini dengan ibadah Paskah kita hari ini, teman-teman? Mungkin kebanyakan kita berpikir kematian dua misionaris itu, Samuel Manson, Henry Lehman, sia-sia. Nggak layak lah mereka mati seperti itulah. Tapi kamu tahu, tanpa sadar, kematiannya membuka jalan bagi kemudian kita tahu. Nommensen masuk, dia beritakan Injil, dan akhirnya berita Injil boleh diterima oleh masyarakat Batak. Kematiannya membuka sebuah jalan. Tahu apa yang kita peringati dalam 3 hari ini? Kematian Kristus yang kita rayakan 1 hari yang lalu, hari Jumat, tepatnya pada Jumat Agung. Kristus datang ke dunia, dia jadi sama seperti kita manusia. Dia mati, disalib. Kematiannya membuka jalan untuk setiap kita bisa ketemu Bapa. Tahu bedanya Kristus dengan Samuel Manson dan Henry Lehman? Aku percaya tidak pernah terpikirkan mungkin di benak mereka ya, ketika mereka jauh-jauh dari Amerika sampai ke Indonesia, ke India, Belanda, terus berpikir gue datang cuma buat dibunuh gitu. Aku nggak pernah berpikir mereka akan datang dengan pemikiran seperti itu. Mereka tahu resikonya ketika mereka masuk, mereka akan dapat ancaman, mereka akan dapat tantangan. Dan mungkin bisa dibunuh, mereka aware. Tapi berdasarkan cerita, mereka bawa keluarga mereka ke Batavia, ke Indonesia. Artinya mereka mau menetap, mereka mau pindah ke Indonesia. Mereka tahu itu harusnya jadi sebuah perjalanan panjang. Tapi apa yang terjadi? Mereka mati. Bedanya dengan Kristus adalah ketika Kristus datang ke dunia, dia datang dengan satu tujuan, yaitu untuk mati. Bedanya dengan Samuel Manson dan Henry Lehman, dia datang dengan secara sengaja dan secara rela untuk mati. Kematiannya membuka jalan untuk setiap kita datang sama Bapa. Tidak hanya membuka jalan, dialah sebetulnya jalannya. Firman katakan tadi kita sama baca. Dialah jalannya, dialah kebenarannya, dan dialah hidupnya. Yohanes 14 ayat 6. Firman katakan, kata Yesus kepadanya, kulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, Firman katakan, dialah jalan. Dia buka jalan itu untuk setiap kita. Kita kenapa emangnya? Dia buka jalan untuk setiap kita, orang-orang yang tersesat. Kematiannya membuka jalan untuk setiap kita, orang-orang yang tersesat. Saya ulangi sekali lagi, kematiannya membuka jalan untuk setiap kita, orang-orang yang tersesat. Yesaya 53 ayat 6. Firman katakan, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalannya sendiri. Tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Masing-masing dari kita tersesat mengambil jalan kita sendiri. Coba kamu cek hidupmu. Apa yang telah kalian lakukan, yang kalian alami selama ini gitu, bertahun-tahun sampai hari ini. Tersesat enggak kalian? Mungkin kalian berpikir aku dalam Tuhan, Kak. Aku di gereja, dari kecil aku Kristen, aku di gereja, aku gak mungkin tersesat. But you know what? Seseorang bisa berada di dalam gereja, tapi ternyata mereka tersesat.
Someone can be in a church, but they are lost because they're not following God. So pertanyaannya, am I lost? Kamu bisa tanyakan ke dirimu sendiri. Apakah aku tersesat? Am I lost? Yakin setiap kita nggak tersesat? Mungkin kalau kita pikir ya, kalau kita lihat lagi gitu. Manusia mulai hilang arah. Manusia mulai hilang bahkan arti hidup mereka. Gue buat apa sih di dunia ini gitu. Gue buat apa sih ada di sini. Bahkan karena hal itu, setiap kita mungkin ada di sini, cari arti hidup itu lewat apa? Lewat pencapaian hidup kita, pencapaian kita di sekolah, lewat kekayaan yang bisa kita kumpulkan, lewat pekerjaan kita mungkin bahkan. Dan yang parahnya lagi adalah bahkan mungkin kita yang udah melayani Tuhan, kita seorang pelayan, kita seringkali lupa sama apa arti hidup kita, apa yang sebenarnya Tuhan mau sih di hidup kita. Bahkan kalau teman-teman tahu gitu ya, mungkin kita sering dengar gitu, oh yang penting lakukan kebaikan, yang penting kita melakukan apa yang baik. Karena kalau banyak berbuat baik itu akan menutupi kesalahan kita, akan menutupi dosa kita. Teman-teman perlu tahu ini bahwa di Roma 3 ayat 20, tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Oh, aku ngelakuin 9 hukum Taurat, Kak. Tapi aku gagal nih di satu hal. Aku gak bisa tuh cuma nyembah Tuhan. Aku tuh pasti ada berhala di hidupku. Aduh Kak, aku bisa lakukan 10-10-nya tapi aku gak bisa maksimal. Aku bisa lakukan kok di gereja aja. Dengan kondisi kita gitu ya, sebagai manusia yang terbatas, yang punya kapasitas, sangat tidak mungkin untuk kita lakukan hukum Taurat untuk kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Karena di Roma 3 ayat 23-24, bahwa kita semua dibilang, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita tahu bahwa manusia udah punya benih dosa nih dalam tubuhnya gitu, sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Dan manusia gak bisa menebus dirinya sendiri itu dari dosa ya dengan kekuatannya, dengan perbuatan baiknya, dengan pelayanannya. Hal ini yang sangat menegur dan kamu tuh bisa apa sih di luar Tuhan gitu. Kamu tuh bisa apa sih? Lakukan apa yang bikin kamu selamat, bikin kamu tuh punya kehidupan. Setiap kita, bahkan orang percaya, setiap kita yang mungkin udah pelayanan, kita butuh sang penebus yang kudus. Yang tak bercacat dan yang sempurna. Dan kita cek diri kita masing-masing. Kalau sebelumnya kita pikir, oh ya dengan berbuat baik, dengan pelayanan, kita bisa selamat, kita bisa dibenarkan di hadapan Allah. Emangnya kita siapa? Apakah kita kudus? Kita tak bercacat, kita sempurna? Bahkan setiap detiknya kita bisa lakukan dosa. Karena kita tinggal di dalam daging yang lemah. So apa yang bisa kita banggakan ketika kita berusaha dengan kekuatan kita. Ketika kita mengabaikan dengan apa yang udah Tuhan Yesus lakukan di 2000 tahun yang lalu. Dia mengorbankan dirinya, dia mati di kayu salib. Apakah sia-sia? Seperti yang tadi dikatakan. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah?
apa dasarnya untuk kita bersuka gitu, untuk kita percaya gitu. Gak ada yang lain teman-teman. Tapi hanya berdasarkan apa? Iman, bukan berdasarkan perbuatan. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Hari ini aku mau ajak setiap teman-teman, firman hari ini singkat. Aku mau ajak setiap teman-teman untuk kita mau cek. Bahkan mungkin kita sering karena udah Kristen dari lahir. Kita lihat hidup kita oke gitu, aku udah tinggal di dalam keluarga yang percaya Tuhan Yesus gitu. Yang ke gereja setiap hari, yang nyanyi kayak tadi, pujian penyembahan setiap hari dari kecil. Tapi apakah kita benar-benar menghidupi gitu pengorbanan Tuhan Yesus di 2000 tahun yang lalu? Apakah kita benar-benar gitu lihat Yesus itu sebagai kebenaran hidup kita, Yesus sebagai jalan dan kehidupan, kalau Yohanes tadi bilang. Hari ini aku mau undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kalau di lagu tadi kita ada nyanyikan satu lagu bahwa Tuhan Yesus adalah kebenaran, dia kebenaran, dia jalan, dia kehidupan. Hari ini kita mau nyatakan, kita mau komitmen kembali mungkin untuk teman-teman yang udah lupa, udah mulai menjadi biasa sama pengorbanan Tuhan Yesus. Hari ini kita mau nyatakan dari hati kita dengan roh kita, bahwa kita mau sadar bahwa dia adalah jalan, dia adalah keselamatan hidup kita, dia adalah kebenaran dalam hidup kita. menyembah siapa. Malam hari ini, biar Tuhan, Yesus satu-satunya menjadi sumber kehidupanmu.
hari ini Tuhan, aku berdoa Bapa untuk teman-temanku di tempat ini Tuhan. Untuk setiap mereka Tuhan, untuk Engkau yang merasa dirimu gak punya arti hidup lagi, Kau gak tahu lagi tujuan hidupmu, aku berdoa. Tuhan, Kau yang menjadi Bapa mereka, Kau menjadi Bapa yang memberikan arahan, Bapa yang mengasihi mereka. Biar kasih-Mu Tuhan mengalir di hidup mereka Tuhan. Kasih yang diperbaharui setiap hari Tuhan, boleh terjadi atas hidup setiap teman-teman Tuhan di tempat ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan, setiap kami yang khawatir Tuhan, setiap kami yang punya ketakutan, kami yang gak bisa mengampuni, kami yang sulit Tuhan untuk melakukan perintah-Mu. Malam hari ini Tuhan aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, Kau yang telah memerdekakan hidup kami, kasih-Mu telah memerdekakan hidup kami. Biar kebenaran-Mu Tuhan yang tinggal tetap di dalam hidup kami. Malam hari ini Tuhan, kami mau undang Tuhan, Kau hadir, Kau bertahta di hidup kami Tuhan. Sebab hidup kami Tuhan bukan lagi kami, tapi Engkau yang hidup. Kau telah beli kami secara lunas Tuhan, Kau telah tebus setiap kami Tuhan. Maka kami gak punya lagi Tuhan kuasa dan hak Tuhan untuk hidup kami. Hari ini kami mau komitmen kembali Bapa. Teman-teman boleh ikutin aku berdoa. Tuhan, hari ini aku sebutkan nama kalian, Umonik Tuhan, datang di hadapan-Mu, membawa setiap kelemahanku Tuhan, membawa setiap ketidakberdayaanku Tuhan. Hari ini aku mau melepaskan hakku Tuhan. Aku melepaskan setiap hal yang seharusnya aku bisa capai. Sebab aku ingin mengenal Engkau Tuhan. Aku mau kenal Tuhan pribadi satu-satunya di hidupku. Biar kasih-Mu mengalir Tuhan setiap hari dalam hidupku. Biar penebusan-Mu Tuhan terus menjadi rema Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan setiap hari, bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan kehebatan kami Tuhan, tapi karena kami punya iman sama Engkau, karena kami punya iman sama Tuhan yang hidup, Tuhan yang mati, Tuhan yang bangkit. Hari ini kami serahkan hidup kami, pakai hidup kami Tuhan. Kami berkomitmen Tuhan bahwa kasih-Mu gak berhenti di hidup kami, bahwa Injil keselamatan-Mu Tuhan gak berhenti di hidup kami Tuhan. Utus kami Tuhan, pakai hidup kami sesuai kehendak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
pulang-pulang ini. Tapi luar biasa sekali sih. Di sini siapa yang merasakan kehadiran Tuhan luar biasa? Wah, semuanya merasakan ya, puji Tuhan. Ini tadi aku dapetin message dari David, dari Monik itu powerful banget sih buat kita renungin lagi, evaluasi lagi apakah kita saat ini sedang tersesat gitu. Setuju banget sih. Aku jujur jadi terharu lagi ketika dia remind ternyata Tuhan tuh bekerja luar biasa banget lewat orang-orang yang mau taat sama dia. Dan sebelum dia panggil orang-orang yang mau taat, dia sudah terlebih dahulu taat. Dia berikan dirinya sebagai jalan supaya kita semua bisa datang sama Bapa. Betul, jadi Tuhan sudah nyatakan kalau dia sudah beri jalan, Yesus sudah deklarasikan bahwa dialah jalannya. Sekarang tugas kita dan teman-teman semuanya berjalan menuju jalan itu, kenal dan semakin dekat dengan Tuhan. Nah, sebelum kita akhiri worship night kita malam ini, ada beberapa pengumuman dan reminder yang perlu kami sampaikan ke teman-teman. Yang pertama, Apa tuh? kami dari segenap tim dan keluarga Abayut South menyambut sahabat-sahabat baru yang hari ini pertama kali datang di Abayut South. Mungkin boleh lambai-lambaikan tangan yang baru pertama kali hadir hari ini. Ayo kita Halo. Mungkin boleh yang disalam-salamin dong yang di belakangnya. Atau mungkin mau lari dari ujung ke ujung, salamin halo, welcome, mungkin kenalan. Sukacita banget ya Tuhan membawa anggota keluarga baru di tempat ini saat ini. Yes. Bagi sahabat-sahabat yang mungkin baru datang di sekitaran Abayut Selatan bisa scan barcode di layar depan dan mengisi formnya. Isinya tuh nggak sulit sih, cuman isi nomor HP, data diri dan domisili. Nanti kalau ada apa-apa dibantu teman Aser di depan. Yes. Oke ya, yang kedua pengumuman untuk teman-teman Abayut South. Besok ibadah kita akan digabung dengan ibadah umum. Jadi jangan datang ke lantai 3 guys, karena nggak ada siapa-siapa. Langsung datang ke ruangan ini, ruangan yang sama, jam yang sama juga, jam 9.30. Dan yang ketiga, tidak terasa guys, kita sudah memasuki bagian after dari challenge Me Before versus After Worship Night malam ini. Ya betul, jangan lupa apa Jess? Jangan lupa follow dan tag Instagram kita ya di @abayutsouth. Lalu isi kotak kecil yang sebelah kanan nih sambil dilihat di layar teman-teman. Dengan pesan apa sih yang kalian dapetin selama Worship Night pada malam hari ini. Dan yang ketiga teman-teman, opsional aja sih. Tapi seperti yang kata Kak Oni tadi di awal ibadah, opsional aja. Tapi siapa tahu dari opsional ini kalian akan jadi pemenang saldo GoPay kita. Yaitu yang pertama, sertakan satu momen atau satu lagu yang paling kalian suka selama worship night malam ini. Nah, pemenang dari challenge Me Before versus After ini akan kita umumkan hari Minggu sore, bukan malam ini ya. Dan pemenangnya bisa dilihat di Instagram @abayutsouth. Makanya teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram kita di @abayutsouth biar gak ketinggalan tentang informasi dan pemenang besok. Gak kerasa ya, kita udah di penghujung acara ini, Jess. Aduh, rasanya mau lagi terus gak sih? Kayak minimal seminggu 2 kali, boleh gak sih? Buset, seminggu 2 kali. Ntar panitianya mimisan gak tuh seminggu 2 kali? Bener-bener. Wah iya sih, kayaknya nanti kalian pada bosan juga gak sih ngeliat kita berdua di sini. Ya udahlah, tapi misalkan nih kita nextnya mau ada worship night lagi, kalian mau ikut gak? Ikut ya, semangat ya. Wow. Luar biasa semangatnya. Nah, sembari menunggu informasi worship night kita berikutnya, jangan lupa teman-teman tetap membangun hubungan kita dengan Tuhan melalui doa, baca firman, dan worship tuh jangan cuman pas kita lagi di komsel aja ya, tapi juga di waktu-waktu pribadi kita. Yes, setuju banget. Oke, teman-teman, it was a pleasant night. Aku percaya kita semua pulang diberkati malam hari ini. Oke, sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, kita persilakan untuk Kak David tutup kita dalam doa berkat. Sorry, sebelumnya saya ketemu door prize ya. Mungkin ada yang menjatuhkan voucher Mobile Legend. Nanti kalau kalian merasa ini punya kalian, boleh hubungi kami ya. Ini aku kantongin biar nggak hilang ya, bukan aku ambil ya, sorry ya. Biar nggak hilang, sorry. Oke, mari kita bangkit berdiri teman-teman. Kita ucap syukur buat hari ini, apa yang Tuhan
berikan buat setiap kita di ibadah Paskah kita. Bapak terima kasih buat segala yang boleh kau berikan Tuhan. Terima kasih untuk pengorbananmu Tuhan di kayu salib. Kami peringati 2000 tahun yang lalu kau mati bagi kami. Memberikan jalan untuk setiap kami orang-orang yang tersesat Tuhan. Kami tahu kami kembali sama kau, kami kembali ke jalan yang sebenarnya Tuhan. Makasih buat sahabat-sahabatku, teman-temanku yang boleh hadir Tuhan pada hari ini Tuhan. Aku percaya Tuhan itu banyak mungkin tantangan, rintangan Tuhan, bahkan untuk kesini Tuhan, hujan dan lain sebagainya. Tapi aku percaya Kau Allah yang baik, Kau Allah yang menyediakan segalanya, Kau Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Aku berdoa untuk setiap sahabatku, mari angkat tanganmu, teman-teman, buat teman yang dikasihi Tuhan. Berdoa biar damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus boleh menyertai teman-teman semua. Percaya ketika kalian keluar dari tempat ini, kalian kembali ke sekolah kalian, ke kampus kalian, ke tempat pekerjaan kalian, kemanapun itu, kalian menjadi duta Injil. Kemanapun kalian pergi, hidup kalian jadi contoh, jadi teladan. Kristus boleh terlihat di dalam hidup kalian. Apapun yang kalian lakukan, berdoa biar tangan Tuhan yang buat berhasil. Ucap syukur Tuhan buat ibadah hari ini. Terima kasih, di dalam nama Yesus aku berdoa. Mari semua yang diberkati kita sama-sama katakan, Amin. God bless you.